Selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian rumus sudut pertengahan, yaitu sin setengah A, cos setengah A, dan juga tan setengah A. Nah, yang akan kita buktikan adalah yang pertama, sin setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang cos A per 2. Kemudian cos setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Kemudian tan setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Nah, mari kita langsung membuktikan. Yang pertama akan dibuktikan rumus sin setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang cos A per 2. Oke, dalam pembuktiannya kita harus ingat bahwa kita mempunyai rumus sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, apa idenya dari rumus ini? Seandainya kita ganti 2 alfa dengan A, sehingga kita dapatkan bahwa alfa sama dengan setengah A. Sehingga bentuk rumus bisa berubah menjadi cos A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Lalu bentuk 2 sin kuadrat setengah A kita pindah ruaskan, dan cos A nya juga, sehingga kita dapatkan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A. Kemudian kedua ruasnya sama-sama kita bagi 2, sehingga kita dapatkan sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per 2. Nah, karena ada bentuk akar di sini, maka kita akarkan kedua ruas sehingga didapatkan sin setengah A sama dengan positif negatif dari akar 1 dikurang cos A per 2. Nah, apa fungsi dari positif negatif ini? Karena dalam akar itu, bilangan itu terdapat yang positif dan juga yang negatif. Sedangkan untuk trigonometri, arti positif negatifnya ini kita lihat dari kuadran dari sudut A. Nah, nanti kita coba di contoh soal ya. Nah, dari sini terbuktilah bahwa sin setengah A sama dengan positif negatif dari akar 1 dikurang cos A per 2. Nah, sangat mudah bukan? Kita lanjutkan pembuktian rumus yang kedua, yaitu cos setengah A sama dengan positif negatif dari akar 1 ditambah cos A per 2. Nah, dalam pembuktian ini kita ingat bahwa ada satu lagi rumus dari sudut rangkap untuk kosinus, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, idenya sama, yaitu jika seandainya 2 alfa kita ganti dengan A, sehingga alfa sama dengan setengah A. Jadinya rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 menjadi cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Kemudian kita pindah ruaskan 2 cos kuadrat setengah A dan juga cos A ke tempat seberangnya, sehingga kita dapatkan negatif 2 cos kuadrat setengah A sama dengan negatif 1 dikurang cos A. Nah, tandanya berubah ya. Kemudian sama-sama kita kali dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A. Lalu kedua ruasnya sama-sama kita bagi 2, sehingga kita dapatkan cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A per 2. Nah, karena ini bentuk kuadrat, maka kita akarkan sehingga kita dapatkan cos setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Jadi terbuktilah rumus yang cos setengah A. Oke, kemudian yang ketiga, kita buktikan bahwa tan setengah A sama dengan positif negatif dari akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Oke, langsung kita buktikan. Kita tahu bahwa tan setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Nah, sebelumnya kita sudah punya rumus mengenai sin setengah A dan juga cos setengah A. Jadi kita gunakan, sehingga bentuk tan setengah A bisa kita ubah menjadi akar 1 dikurang cos A per 2 per akar 1 ditambah cos A per 2. Kemudian bentuk ini bisa kita jadikan dalam bentuk satu akar.
Dan jika ada pecahan yang dibagi dengan pecahan, itu bisa kita ganti dengan suatu perkalian tetapi dibalik, sehingga kita dapatkan tan setengah A sama dengan akar dari 1 dikurang cos A per 2 dikali 2 per 1 ditambah cos A. Kemudian 2-nya bisa kita bagi, sehingga kita dapatkan tan setengah A sama dengan positif negatif akar dari 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Nah, terbuktilah rumus untuk tan setengah A. Oke, agar kamu lebih mengerti, kita lanjutkan dengan contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari tan 22,5 derajat. Oke, langsung kita jawab. Kita tahu bahwa tan 22,5 derajat bukan merupakan sudut istimewa, tetapi bisa kita dapatkan dari tan setengah dari sudut 45 derajat. Nah, coba kita cari 45 derajat dibagi dengan 2, pasti dapatnya adalah 22,5. Nah, berarti kita menggunakan sudut pertengahan dari tan, yaitu tan setengah A sama dengan positif negatif dari akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Nah, di sini berarti A-nya adalah 45 derajat. Nah, karena 22,5 ini berada di kuadran 1, berarti kita menggunakan tanda yang positif. Berarti positif dari 1 dikurang cos 45 per 1 ditambah cos 45 derajat. Nah, sama dengan kita ubahlah nilai dari cos 45 derajat dengan 1 dikurang setengah akar 2 per 2 per 1 ditambah setengah akar 2 per 2. Nah, ini boleh kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini menjadi 2 dikurang akar 2 per 2 per 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, kemudian karena ini merupakan pecahan dibagi pecahan, berarti bisa kita balik bentuknya, sehingga menjadi akar dari 2 dikurang akar 2 per 2 dikali 2 per 2 ditambah akar 2. Nah, karena 2 ini bisa kita sederhanakan, tinggallah bentuk 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2. Nah, karena penyebutnya mengandung bentuk akar, berarti kita kali dengan bilangan sekawan, yaitu 2 dikurang akar 2 per 2 dikurang akar 2. Nah, lalu bentuk yang pembilangnya, karena bentuknya sama, yaitu 2 dikurang akar 2 dikali 2 dikurang akar 2, itu bisa kita jadikan 2 dikurang akar 2 kuadrat, sedangkan penyebutnya menjadi 4 dikurang 2. Nah, kita menggunakan sifat A dikurang B dikali A ditambah B menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Makanya yang ini sebagai A menjadi kuadratnya adalah 4 dan akar 2 yaitu B menjadi 2. Nah, kita lanjutkan. Di sini menjadi akar dari 2 dikurang akar 2 kuadrat per 2. Nah, karena ini bentuk akar dan ada kuadratnya, berarti hilang bentuk akarnya, sehingga menjadi 2 dikurang akar 2 per yang penyebutnya menjadi akar 2. Nah, ini kembali kita kali dengan bilangan sekawan, yaitu akar 2 per akar 2, sehingga dapatnya 2 akar 2 dikurang 2 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 2 dikurang 1. Nah, maka nilai dari tan 22,5 derajat adalah akar 2 dikurang 1. Nah, mungkin memang sedikit panjang, tetapi beginilah caranya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari cos 112,5 derajat. Nah, kita bisa mendapatkan angka 112,5 derajat itu dari setengah dari 225 derajat. Nah, berarti kita menggunakan rumus sudut pertengahan untuk cos setengah A, yaitu positif negatif dari akar 1 ditambah cos A per 2. Nah, di mana A-nya adalah 225. Nah, karena 112,5 itu berada di kuadran kedua dan cos di kuadran kedua bernilai negatif, maka kita gunakan negatif dari akar 1 ditambah cos 225 per 2.
Nah, jadi A-nya 225 ya. Lalu kita ganti cos 225-nya dengan nilainya, yaitu negatif setengah akar 2, karena itu berada di kuadran 3. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya, berarti akar dari 2 dikurang akar 2 per 2 dibagi 2 kembali. Nah, 2 yang di bawah ini adalah yang berasal dari rumusnya. Nah, kemudian ini bisa kita tulis sebagai negatif akar 2 dikurang akar 2 per 2 dikali, nah ini kebalikannya adalah 1 per 2. Sehingga kita dapatkan negatif dari 2 dikurang akar 2 per 4. Nah, di sini yang bisa kita tarik keluar dari akar adalah 4, karena dia penyebut sehingga menjadi negatif setengah dari akar 2 dikurang akar 2. Nah, karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti inilah nilai dari cos 112,5 derajat. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nilai dari 10 sin 56,25 derajat dikali cos 56,25 derajat adalah. Nah, bentuk dari 10 dikali sin 56,25 derajat dikali cos 56,25 derajat. Ini bentuknya mirip dengan rumus sudut rangkap dari sin 2A, yaitu 2 sin A cos A. Nah, berarti ini harus kita munculkan angka 2. Sehingga jika kita faktorkan 5 dikali 2 dikali sin 56,25 derajat dikali cos 56,25 derajat. Nah, di sini tampak bahwa A-nya adalah 56,25 derajat. Nah, sehingga ini menjadi 5 dikali sin 2 dari 56,25 derajat. Nah, sesuai dengan rumusnya. Sehingga kita dapatkan 5 dikali sin 112,5 derajat. Nah, ternyata di sini sudutnya masih belum sudut istimewa karena mengandung bentuk pertengahan. Nah, jadi kita gunakanlah rumus sin setengah A, yaitu positif negatif akar 1 dikurang cos A per 2. Nah, 112,5 ini bisa kita dapatkan dari setengah dari 225 derajat. Nah, sehingga 225 derajatnya merupakan A. Karena 112,5 ini berada di kuadran 2, sedangkan sin bernilai positif di kuadran 2, berarti langsung saja kita kalikan 5 dikali dengan akar 1 dikurang cos 225 per 2. Nah, di sini berarti 5 dikali akar dari 1 dikurang cos 225 itu adalah negatif setengah akar 2 per 2. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, berarti 2 ditambah akar 2 per 2 per 2. Nah, lalu ini kita jadikan perkalian, berarti akar dari 2 ditambah akar 2 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 5 dikali akar 2 ditambah akar 2 per 4. Nah, bentuk yang bisa dikeluarkan dari akar adalah 4, sehingga menjadi 5 per 2 akar dari 2 ditambah akar 2. Nah, karena bentuk ini sudah sederhana, berarti nilai dari soal ini adalah 5 per 2 akar dari 2 ditambah akar 2. Nah, semoga dengan 3 contoh soal ini kamu bisa memahami soal-soal mengenai identitas sudut pertengahan. Nah, selanjutnya akan ada video pembelajaran mengenai pembahasan soal hot, identitas sudut rangkap dan juga pertengahan. Nah, agar kamu tidak ketinggalan videonya, silahkan di-subscribe channel ini, yaitu Riri Afzal. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.